Langit sore kota kucing berwarna pastel oranye. Balon-balon menggantung di setiap sudut, musik marching band kecil bergema. Di tengah keramaian, spanduk besar bertuliskan The World's Biggest Ice Cream Eating Contest. Oren, ini surga. Chico, ini bukan surga, ini tantangan hidup. Oren menatap tumpukan es krim raksasa di atas panggung, tinggi seperti menara, berwarna-warni, stroberi, coklat, vanila, dan mint. Ia menelan ludah, lalu mengepalkan cakar. Oren berkata, "Kita harus menang." Oren dan Chico mengenakan topi peserta, duduk di meja besar bersama puluhan kucing dari seluruh dunia. Ada yang berbulu panjang, ada yang kecil dan gesit. Semuanya tampak siap bertarung demi gelar Raja Es Krim. Kau yakin perutmu bisa menampung semua itu? Chico, perutku dilatih untuk misi besar. Saat peluit tanda mulai ditiup, Oren langsung melompat ke tumpukan gunung es krim. Chico terkejut, lalu buru-buru ikut makan, tapi wajahnya cepat beku. "Oh Oren, lidahku jadi es batu." Beberapa peserta sudah tumbang karena kedinginan. Oren masih melahap cepat, tapi mulai melambat. Matanya berair, hidungnya membeku. Lampu-lampu festival berubah biru dingin, mempertegas rasa beku di udara. Aku bisa. Aku harus bisa. Demi semua kucing lapar di dunia ini. Tapi satu sendok lagi, dan freeze. Oren membeku setengah badan, matanya melotot. "Oren, bangun! Jangan menyerah!" Ia menatap teman gemuknya yang hampir tumbang, lalu melihat sendok besar terakhir yang harus dihabiskan untuk menang. Chico mengambil sendok itu dengan tangan gemetar. Ia menatap penonton, menatap Oren, lalu tersenyum. "Kita selalu bilang, makan bareng itu lebih enak, kan?" Ia menyuap sedikit es krim ke mulutnya, lalu ke mulut Oren. Oren yang beku mulai mencair sedikit demi sedikit, secara harfiah dan emosional. Dengan kekuatan persahabatan dan gula, mereka berdua menyelesaikan sendok terakhir bersama. Kembang api warna-warni di langit malam. Penonton bersorak, konfeti beterbangan. Oren dan Chico berdiri di podium, wajah belepotan es krim tapi tersenyum lebar. Pemenang Festival Es Krim Dunia, tim Oren dan Chico. Suatu pagi yang cerah, Oren si kucing orange gendut dan Chico si bebek kuning ceria berlayar dengan perahu kecil mereka. Mereka membawa peta tua yang ditemukan di gudang tua. Peta itu bisa membawa pemiliknya ke sebuah pulau jagung emas. "Oren, kalau benar ada jagung emas di sana, kita bakal kaya raya. Atau mungkin kita bakal ketemu monster jagung raksasa yang lapar." "Jangan ngomong gitu." Tiba-tiba, angin berhenti. Laut jadi tenang. Di depan mereka muncul pulau berwarna keemasan yang berkilau diterpa matahari. Pulau itu penuh dengan batang-batang jagung. Tapi anehnya, setiap butir jagung bersinar seperti emas murni. Setelah mereka sampai di pulau tersebut, "Oren, kita kaya. Tunggu dulu. Aku dengar sesuatu. Selamat datang pengelana, tapi jangan memetik kami, kecuali kalian siap menanggung akibatnya." "Kau dengar itu, Oren? Jagungnya bicara." "Yap, dan mereka lebih sopan dari sebagian orang." Di saat mereka berjalan pelan ke tengah ladang, cahaya emas memantul di wajah mereka. Salah satu tongkol jagung melompat dari batangnya dan memperkenalkan diri. "Halo, aku Gugung, penjaga pulau ini. Kami bukan makanan biasa. Kami jagung ajaib yang hidup dari kebaikan hati." "Wah, tapi kenapa kalian berkilau seperti emas?" "Karena setiap kilau ini berasal dari satu hal, rasa syukur." "Syukur?" "Ya, dulu banyak pelaut datang hanya untuk mengambil kami. Tapi siapa yang tamak tak pernah bisa keluar dari pulau ini. Berarti, kalau kita ingin pulang, kita harus bersyukur." "Tepat sekali. Bersyukurlah pada apa yang kalian punya, bukan yang kalian inginkan." Hari menjelang sore, Oren dan Chico mulai beristirahat di pinggir pulau. Oren menatap langit sore sambil berkata, "Chico,
Mungkin emas terindah bukan yang kita temukan, tapi teman yang berlayar bersama. Tiba-tiba cahaya emas makin terang. Pulau mulai berputar pelan. Karena kalian memilih syukur, bukan tamak. Pulau ini memberkati kalian. Cahaya menyelimuti mereka. Seketika, mereka sudah kembali di perahu. Di tangan Oren, ada satu biji jagung kecil yang berkilau lembut. Oren, kenapa jagung itu bisa ada di tanganmu? Apa kau mengambilnya diam-diam? Aku juga tidak tahu, Ciko, kenapa ada ini di tanganku. Tapi ini akan kita simpan sebagai tanda bahwa kita pernah ke Pulau Jagung Emas. Dan sejak hari itu, mereka saling mengerti betapa berharganya persahabatan mereka.